Yang jelas bicara tentang persiapan dan masa depan, sebetulnya kita semua ini teman-teman hanya dibedakan kualitasnya menjadi 4 tipe. Pertama adalah mereka yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan gimana? Teman-teman nanti lulus dari pesantren pengen punya karya seperti apa? Itu mereka sajalah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka duluan saja yang berpikir tentang karya. Kalau saya ini apalah, hanya bubuk rengginang. Apalagi teman-teman 5 tahun dari sekarang, teman-teman melihat diri sendiri sebagai siapa, sedang berkuliah di mana? Itu nanti biar orang tua saya sajalah yang mikirin, biar guru-guru saya sajalah yang mikirkan. Kalau saya yang penting sekarang happy dulu. Saya sekarang yang penting nikmati dulu masa-masa saya di SMP, masa saya saat di SMA. Terus 5 tahun lagi gimana? Itu nanti sajalah. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, mereka duluan mengecilkan potensi yang mereka punya sebelum orang lain. Tipikal manusia seperti ini, mereka duluan mengkerdilkan diri mereka sendiri sebelum lingkungannya. Tipikal manusia yang kedua naik 1 tingkat lebih tinggi, mereka yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Gimana? Ya sudahlah. Teman-teman, kapan mau mulai tidak lagi merepotkan orang tua? Syukur nanti saya sesudah selesai dari pesantren, saya kuliah. Setelah kuliah nanti syukur saya bisa bekerja atau membuka lapangan kerja. Kalau saya bekerja, syukur-syukur nanti gaji saya di atas UMR, bahkan syukur bisa 2 digit. Saya mulai pelan-pelan mengumpulkan, menyisihkan, saya bisa ngasih ke orang tua. Bagaimana kalau tidak? Ya sudahlah, ikuti saja nanti garis takdirnya bagaimana. Teman-teman, kapan mau mulai punya usaha sendiri dengan revenue tahunan, penghasilan tahunan 30 miliar per tahun? Nggak ada yang bilang amin? Berat sepertinya bilang amin. Syukur nanti kalau saya sudah punya ide, gagasan Mbak Sherly, saya sudah punya modal saya, nanti pelan-pelan saya kumpulkan, nanti saya mulai usaha saya. Bagaimana kalau tidak? Ya sudahlah, kita lihat saja nanti kesempatan datang pada saya kapan. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, mereka dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungannya seperti apa. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia tipe seperti ini adalah apa kata orang. Apa kata orang? Syukur-syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi tujuan, visi, goal, cita-cita dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak? 1 kali hidup, umur pun cuma 1 kali, habis untuk mendengar apa kata orang saja. Yang menjadi visi dalam hidupnya, tak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga naik 1 tingkat lebih tinggi, mereka yang optimis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Bagaimana teman-teman ingin melihat diri sendiri 5 sampai 15 tahun ke depan? Sekarang saya adalah seorang santriwan, tapi 15 tahun ke depan Mbak Sherly, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, saya sudah bangun yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya minimal ada 2 sekolah, masing-masing sekolah setidaknya saya sudah memberikan beasiswa pada 500 anak di Indonesia yang tidak mampu. Sehingga 15 tahun ke depan saya ingin melihat literasi di Indonesia, mereka terkhusus mereka yang tidak mampu, mereka berkurang angka yang putus sekolah karena alasan finansial. Mbak Sherly, sekarang saya fokusnya bukan di situ, fokus saya adalah di mana misalnya? Di literasi. Silahkan, di masing-masing sekolah saya sudah menggerakkan anak mudanya untuk ikut
turun ke ujung-ujung wilayah, sebutlah misalnya Jawa Tengah, karena kita sekarang di Jawa Tengah, untuk merangkul Jogja enggak masuk Jawa Tengah dah? Oh iya betul, mohon maaf Shirley yang salah. Untuk merangkul teman-teman di Jogja, terkhusus yang di pinggiran, 5, 6, 7 tahun untuk mulai membaca. Sehingga 15 tahun ke depan saya ingin melihat anak-anak umur 5, 6, 7 tahun 0% di Jogja yang buta huruf, bukan hanya bahasa tapi juga Al-Quran. Tak ada lagi mereka yang buta huruf 15 tahun ke depan di wilayah Yogyakarta. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, 1000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin. Mereka orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya yang akan buktikan. 1000 orang mengatakan you are crazy, kamu gila. Mereka adalah orang pertama yang akan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan dalam pikirannya sendiri. Yang jelas, di tangan manusia optimis, realitas itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Mari kita buktikan. 20 tahun yang lalu, ketika ada anak muda Indonesia punya ide, punya gagasan untuk mengonlinekan transportasi di Indonesia, semua orang menganggapnya sepele. Semua orang menganggapnya sebelah mata. 20 tahun kemudian menjadi sebuah fakta, betul nggak? Sekarang mau pesan apapun tinggal 1 kali klik. Mau mobil, mau motor, semuanya langsung datang tepat di depan rumah kita. 15 tahun yang lalu ketika ada anak muda Indonesia punya ide, punya gagasan untuk mengonlinekan toko-toko se-Indonesia, semua orang menganggapnya remeh. 15 tahun kemudian menjadi sebuah realitas, betul nggak? Teman-teman mau beli barang sekarang dari manapun seluruh Indonesia bahkan dunia, tinggal 1 kali klik barang diantar langsung ke depan rumah teman-teman. Yang jelas di tangan manusia optimis, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tipikal manusia yang keempat naik 1 tingkat lebih tinggi, mereka yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Sebagai siswa ada namanya aturan sekolah, betul? Nanti selesai dari siswa teman-teman, terkhusus yang kelas 3, sebentar lagi naik statusnya jadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Nanti selesai dari mahasiswa mungkin kita bekerja, mungkin kita membuka lapangan kerja. Kalau kita bekerja ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja. Sebagai warga negara kita punya namanya aturan negara teman-teman. Bahkan sebagai makhluk ilahi pun kita punya namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan, itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif tak peduli bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Hanya ada 2 hal yang akan terjadi di tangan manusia seperti ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Tak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis teman-teman, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis. Pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Pertanyaannya adalah selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk duduk, untuk berdiri di tangga yang mana? Menarik teman-teman, zaman berubah, waktu berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan berlari, akselerasinya lebih kencang. Mereka yang tak bisa berdamai dengan ini, pelan-pelan mereka akan melambat, diam di tempat, mundur ke belakang. Mantan Presiden Amerika, Franklin, pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan mati, mereka akan diam di tempat, mundur ke belakang. Pertanyaannya, teman-teman yang hari ini duduk di SMP, apa yang membuat teman-teman berbeda hari ini dengan teman-teman 3 atau 2 tahun yang lalu saat masih berada di bangku SD? Apa yang membuat teman-teman yang hari ini duduk di bangku SMA berbeda dengan teman-teman 3 atau 2 tahun yang lalu saat teman-teman masih menggunakan rok, celana
karena teringatnya adalah perempuan. Saat teman-teman masih menggunakan celana, di sini pakai biru dongker atau hitam semua? Biru dongker. Saat teman-teman statusnya masih menjadi siswa SMP, apa yang membuat teman-teman berbeda? Mindsetnya kah? Pola pikirnya kah? Habitnya kah? Karakternya kah? Yang jelas, kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang mengisi waktu muda mereka dengan persiapan. Sehingga teman-teman yang hadir di bawah tenda hari ini, jelas adalah mereka yang mendapatkan kesempatan. Jelas teman-teman adalah mereka yang mendapatkan amanah dan tanggung jawab. Karena sampai hari ini teman-teman, dari jumlah mereka yang bisa masuk SD se-Indonesia, ternyata hanya setengahnya yang bisa naik ke SMP. Dari angka setengahnya itu, ternyata hanya seperempat yang bisa naik ke SMA. Dari seperempat tadi, ternyata tahun 2019 hanya sekitar 3% yang bisa naik ke perguruan tinggi. Sehingga dari seleksi alam ini, jelas teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman yang mendapatkan kesempatan. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua.